Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo Fabiansyah, perwakilan dari tim MEO. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dan juga struktur dari audiens yang akan menyimak presentasi kami. Sebelum itu, instansi ataupun pihak terkait yang kami kunjungi adalah Felis Pet Care and Shop. Karena tema yang kami ambil sendiri itu mengenai layanan hewan, terutama kucing. Oke, deskripsi singkat, Felis Pet Care and Shop itu merupakan usaha yang bergerak di bidang kebutuhan hewan serta layanan perawatan hewan. Nah, visinya itu menjadi pet shop terpercaya yang mana mengutamakan kenyamanan, kesehatan, dan juga kebahagiaan hewan. Ini hewan peliharaan ya. Misinya itu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan juga menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Terus juga mengedepankan kebersihan dan kenyamanan hewan peliharaan demi kepuasan pelanggan. Lanjut, ada layanan apa aja sih yang disediain? Nah, ada banyak. Gak cuman sekedar pet shop. Pertama itu ada layanan dokter hewan, ada pemeriksaan hematologi dan kimia darah, USG, X-ray, dental scaling, vaksinasi, tes virus, operasi, rawat inap, dan juga cat hotel. Selain itu, seperti pet shop pada umumnya ataupun pet care pada umumnya, kita ada cat grooming dan pet shop. Nah, ini ada struktur dari si Felis Pet Care and Shop. Yang pertama itu ada owner selaku pemilik, yang mana nanti jadi narasumber ataupun audiens utama kami dalam presentasi. Lalu ada dokter and pet care, ini adalah tim yang ngurus bagian kesehatan juga perawatan kucing, termasuk grooming dan lain-lain. Ini juga yang ngurus bagian ketersediaan barang atau stok ya. Lalu ada kasir, ini ada yang ngurus transaksi, keuangan, pencatat penjualan, administrasi lah bisa dibilang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selain itu di sini tuh bakal ada beberapa audiens lain yang di luar struktur, di luar instansi ataupun pihak, yang mana mereka ini adalah sebagai pecinta kucing dan juga pemilik kucing. Dan pecinta dan juga pemilik merupakan salah satu target dari MEO atau produk yang kami punya. Oke, ini adalah tim MEO, tim pengembang dari sistem MEO gitu. Yang pertama ada saya sendiri sebagai project leader Revaldo Fabiansyah dengan NPM 241705/2021. Lalu ada project manager Devina Cili Rahmawati, NPM-nya 241705/2027. Nah, selain itu ada dua rekan yang mana sangat berperan penting juga, yaitu Najwa Nur Alia dengan NPM 241705/2028 dan Kak Rizik Asidiki dengan NPM 221705/1082. Kami berempat merupakan pengembang utama Project MEO dan setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oke. Itu aja perkenalan singkat mengenai instansi dan juga tim. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Terima kasih. Sudah jadi webnya? Kebetulan kita baru bisa ngelakuin itu kan, yang bisa simulasi aplikasi. Iya, memang rata-rata belum dipublikasikan, belum diaktifkan. Bisa Belum kelihatan. Kemarin kedokteran inilah juga ada tugas kewirausahaan. Kayaknya Felis ini jadi sasaran mahasiswa terus.
10 orang kemarin dari kedokteran. Oke, mungkin Mbak boleh perkenalan dulu aja kan ya. Ya, kami berempat itu dari mahasiswa Universitas Lampung. Kali saat ini tuh lagi semester 3 dan lagi di akhir semester gitu kan. Lagi project-projectan semua tugasnya. Nah, salah satunya itu adalah pengembangan perangkat lunak. Nah, di mana di sini tuh kita disuruh merangkai sebuah sistem gitu. Cuman belum disuruh publikasi ataupun mengimplementasikan secara sistemnya, masih disuruh praktiknya juga desain. Nah, tema yang kita ambil itu tentang kesehatan kucing, jadi kayak layanan-layanan kucing lah gitu. Oke, mungkin perkenalan dulu, saya Revalu Sabiaga Saya Dewi. dan itu Dewi. Ya. Oke, mungkin bisa langsung aja kali ya, kami mendemonstrasikan hasil proyek kami. Jadi kurang lebih websitenya itu sebuah super web gitu loh. Jadi ada landing page yang mana isinya ya seperti website pada umumnya, dan nanti ada web app-nya yang mana jadi fitur utamanya, yang mana di situ tuh semua fitur-fiturnya bisa diakses. Ini kalau landing page-nya, jadi ada beranda, mulai kayaknya. Nah, ini ada tentang nama aplikasinya itu MEO, itu Medical Examination Online Welfare. Jadi kayak tentang kesehatan kucing gitu. Rawat dengan cerdas, ini adalah slogannya yang kami pakai. Jadi MEO itu platform berbasis web yang tujuan kami itu untuk membantu para pemilik kucing dalam merawat kucing-kucingnya. Jadi lebih ke edukasi ya sebenarnya kan. Iya, edukasi yang mana kami juga nyertain beberapa layanan, kayak misalnya nyediain di mana sih layanan terdekat, entah itu vet, atau pet shop, ataupun shelter gitu. Terus juga edukasi artikel tentang artikel-artikel yang bisa ngebantu dalam merawat si kucing. Ini ada tujuannya, karena kan masih minim banget nih digitalisasi tentang layanan kucing gitu kan. Walaupun ada, rata-rata itu cuma sekedar konsultasi yang menghubungkan si pelanggan dengan dokternya biasanya kayak gitu. Secara general. Terus kami dari situ ngeliat celah, kayaknya bisa nih buat sebuah layanan utuh yang ngegabungin beberapa fitur tadi. Ini masih di landing page-nya aja, jadi kan desain. Iya. Terus ini ada yang layanannya. Layanannya tuh ada konsultasi. Nah, konsultasi ini berbasis AI. Jadi kayak misalnya kita ngechat nih, itu otomatis dibalas sama AI ya. Jadi ada model AI nanti mungkin. Langsung connect ke sana. Jadi ketika kita ngechat langsung dibalas gitu. Dan AI ini juga bisa nge-analisis sebuah gambar. Oh gitu. Betul. Itu adalah rencananya. Cuman kalau dalam pengembangannya tuh belum dikonekin. ya, ini baru desain interaktifnya. Ada layanan navigasi, ini yang untuk lokasi-lokasi tadi kayak pet shop, pet di mana gitu. Ada edukasi, terus pemantauan kesehatan. Nah, ini ada pemantauan kesehatan, jadi misalnya di kucing ini ada jadwal vaksin gitu kan, nanti kita bisa masukin. Terus habis vaksin ternyata dia tuh ada dikasih obat, kita bisa masukin tuh obat-obatnya apa aja dan mau setiap kapan gitu. Terus kita juga nyediain layanan adopsi. Ini salah satu fitur yang menurut kami juga cukup membantu gitu. Jadi di layanan adopsi ini kita jadi sebuah pihak ketiga. Bentuknya tuh bukan market, tapi di mana orang tuh bisa ngajuin, dan juga orang bisa kayak, oh saya ada kucing nih, open adopsi, dia bisa mendaftarkan si kucing itu tadi. Oh gitu. Ya, kami nyediain. Jadi bentukannya per kucing. Jadi ketika ada yang bukan yang mendaftar, lokasi aja gitu ya. ya kita ada navigasi juga ada, itu bisa shelter, pet shop dan lain. Kalau layanan adopsi ini khusus untuk adopsi. Jadi misalnya saya mengajukan, oh ini kucing saya mau diadopsi aja lah, open adopt. Nanti di kami nampilin, ini ada kucing yang lagi open adopsi. Nah pastinya, karena kan ini adopsi ya, kita tuh nyediain yang udah terverifikasi. Cara kerjanya, ini untuk yang konsultasi, kita tinggal ngajuin pertanyaan, upload foto atau video ke
dibutuhkan gitu kan. Terus nanti analisisnya itu berbasis AI, yang mana jawabannya itu pasti instan. Terus ada nah kan nggak memungkinkan kita mengembangkan suatu sistem tanpa mencari keuntungan ya kan. Untuk keuntungan itu tersendiri bukan sekadar untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk berjalannya sistem fasilitas sistemnya, karena dalam perawatan juga perlu biaya. Nah kita orang tuh ada paket-paket gitu. Jadi kalau yang gratisan itu kita bisa 2 kali konsultasi AI per harinya, karena kan nggak mungkin juga kita ngapain kesehatan setiap hari banyak gitu kan, jarang-jarang. Terus ada artikel dan lain-lain. Terus untuk yang ini ada yang paket lainnya, yang mana dia tuh nambahin di batasan konsultasi, batasan artikel dan lain-lain gitu. Oke, terus selanjutnya ada kontak. Ini kontak, ini kalau ini menghubungi kami, mungkin kita bisa langsung masuk ke website-nya. Nah, jadi di sini ada 2 opsi, ada daftar dan masuk. Kalau kita belum punya akun, kita daftar dulu. Misalnya daftar di sini, cuman di sini kita anggap saja udah punya akun. Jadi masuk, kita coba masuk. Nah, ini adalah dashboard ya, tampilan utama dari si website ini. Jadi kita bisa masukin berapa kucing yang kita punya gitu, terus berapa kali konsultasi kita, terus ada koin itu email. Nah, koin ini gunanya buat nge-courage para pengguna gitu. Jadi setiap kali kita mengakses ataupun menggunakan fitur-fitur yang ada, kita tuh mendapatkan sebuah koin. Koin ini diperoleh ketika melakukan apa? misal dia habis konsultasi atau dia habis baca-bacain artikel gitu, nah nanti dia bakal dapat beberapa koin. Nah koin ini nanti bisa ditukarkan, tukarnya itu bisa jadi sebuah voucher kah dan lain-lain, ataupun bisa dapat paket yang tadi itu. Terus ada kesehatan, ini dari kedua kucing. Misalnya di sini kita ada 2 kucing, ada Luna dan Milo. Terus ini ada pengingatnya kayak vaksinasi dan lain-lain gitu kan, udah kita tambahin. Bisa kita tambahin, kita bisa nambahin pengennya nambahin siapa nih? Misal nambahin Milo. Tambahin gitu kan, udah misi lengkap gitu, baru kita tambah pengingat, nanti dia bakal masuk ke sini. Nanti Notifikasinya kalau kita buka ini akun ini atau gimana? Nanti ada kayak notifikasi pada umumnya, jadi kayak ada kelihatan gitu. notifikasi pada umumnya. Di HP-nya ya. Selagi emang dia pernah mengakses gitu dan udah mengizinkan untuk notifikasi dari web kita. Ini ada ini tampilan utamanya lah, ada konsultasi, pemantauan, adopsi, ini fitur-fiturnya. Terus ada forum diskusinya juga. Terus ada artikelnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelasin sama teman saya lah ya. Oh di sini aja. Mungkin untuk fitur selanjutnya, kan tadi kita punya beberapa fitur. Nah, ini yang pertama ada konsultasi yang jadi fitur pertama kita, dan ini hasil berbasis AI tadi, ini bisa kita lihat contoh penggunaannya. Nah, jadi sih kita tinggal tulis aja gejalanya atau ada keluhan apa terkait kucingnya. Nanti ketika dikirim, AI-nya tuh akan menganalisis. Nah, Dia hasilnya itu akan menghasilkan hasil analisis awalnya, kemungkinan beberapa penyebabnya, terus juga langkah awal serta langkah selanjutnya. Kebetulan AI kita di sini bukan yang kayak diagnosis pasti gitu, tapi kita untuk agar supaya kucing itu tidak lebih parah dan sehingga dapat tertangani pelan-pelan. kalau memang kasusnya itu yang sedikit parah, dia bisa bakal langsung, oh ini sebaiknya segera dirujuk. Nah nanti kita tuh ada yang namanya layanan tadi kan, navigasi. Nah di situ ada pet shop dan lain-lain, bisa dihubungi langsung. Nah, ini layanan navigasi yang seperti ini nanti. Nah, di sini kita bisa nampilin semua lokasi kebutuhan untuk hewan kayak ini,
nampilin lokasi terdekatnya dari lokasi yang kita Jadi ini kita pakai layanan Google gitu supaya aman. Edukasi. Selanjutnya dia untuk edukasi dan layanan ini itu di mana para pemilik kucing bisa membaca berbagai artikel sama berbagai informasi dari pengetahuan mengenai kucing. Jadi di sini bisa dilihat ini ada kategorinya dari semua kesehatan, terus tentang nutrisi, perilaku, vaksinasi dan perawatan. Di bawahnya ini juga ada untuk contoh-contoh artikel, terus kira-kira pembacanya bisa berapa menit dan juga berapa yang dibaca. Jadi tergantung sama kategori-kategorinya. Bisa dipilih. Komunitas. Nah, komunitas ini juga lumayan berperan penting dalam WebFD. Jadi komunitas ini menyediakan seperti percakapan atau semacam forum ya, semacam forum tempat di mana para pemilik kucing ataupun pecinta kucing itu bisa berbagi informasi atau ilmu pengetahuan yang mereka miliki gitu. Jadi kayak tips makanan untuk kucing dewasa, nanti mereka bisa saling berbalas ya di reply-nya. Terus untuk rekomendasi dokter hewan. Nah, untuk kategori populer juga masih sama seperti yang di artikel ya, ada perilaku, adopsi, tips and trik. Terus ini di bawahnya ini ada juga contohnya. Jadi untuk contoh percakapannya, nanti di sini juga ada hashtag, jadi kita bisa mempermudah untuk mencari kategori yang mau gitu. Jadi kalau yang komunitas kita nih sistemnya kayak threads gitu, postingan. Khusus di baginya. Iya. Ini adalah salah satu yang utamanya gitu. Tujuan kita itu adalah di kesehatan. Tadi sih menurutnya Monitoring kesehatan, Monitoring. kesehatan. Oke, jadi kesehatan ini akan ini monitoring apa kucingnya misalkan scan apa gitu, apanya bagian badannya gitu. Ini ada apa tuh bagian berat badan. Nah, ini ada kucing-kucing yang punya ini apa aja yang punya. Jangan ada nama kucingnya. Nah, ini skor kesehatannya. Skornya dilihat dari mana? Skor ini Sebenarnya ini berdasarkan sih kesehatan si kucing tadi, misalnya dia habis ada gangguan gitu kesehatannya, misalnya dia harus cek dan tanya, misalnya dia harus cek dan lain-lain. Kan pasti ada yang namanya kesehatan ya, dimana kita ngasih obat dan lain-lain. Nah, itu ada pemantauannya. Kalau emang dia makin hari makin membaik, misalnya dia nambah. Terus di sini kan ada pengingatnya. Ini untuk membantu supaya si kucing itu tetap terjaga gitu. Karena ada tadi Infonya di sini. Ya. Sama obat-obatan itu. ya, ini ada penambahan tentang kesehatan, jadwal pemeriksaan, sama perbarui berat badan. Ini ada, misalnya kemarin tuh habis apa? Di radio. Di adopsi tadi kan udah jelasin kita jadi juga yang menentukan antara yang open adopt dan yang mau mengadopsi. Dan kebetulan kita tuh konsep adopsi itu ada dua. Yang pertama itu bergantung seperti siapa, jadi konsepnya seperti jual beli itu. Nah, ada juga yang kedua itu dari komunitas. Jadi dia akunnya tuh community gitu. Jadi kayak ketika ada yang wah sepertinya tuh udah bisa merawat kucing banyak. Nah, itu kan biasanya kalau komunitas lagi punya kayak gratis yang penting terpercaya. Nah, di sini kita juga harus terverifikasi. Jadi kita ngecek itu benar-benar nggak cuma yang open adopt, tapi juga yang pengen adopsi. Itu kita ngecek banget. Cara verifikasinya ada di mana? Kan kalau kita punya web ini, kita bisa bebas atur untuk lepas adopsinya kan. Jadi ketika kita majuin nih, nah ini ada kucing mau diverifikasi apa mau di open adopt aja, nanti ada pihak admin. Nah, admin ini yang ngecek dulu sih postingannya terkait ya terkait sih keaslian postingan. Jadi kita tentang kucing ya, kita bakal minta bukti konkret nih buat bentuk kucingnya itu beneran ada atau tidak, atau dia cuma mau ngepost yang hal-hal random gitu loh, dia nggak mau ngajar apa-apa gitu.
orang gitu. Nah, itu ada ditarik dulu. Bisa juga mau kita ngatur bisa upload di sini. ya nanti ada prosesnya. Nah, prosesnya nanti juga masih bisa kayak video call dan lain gitu. Untuk memastikan bahwa ini itu beneran ada ya. Takutnya ada orang yang cuma pengen ngadop tapi nggak diadopsi secara beneran gitu, ada yang cuma Jadi secara kontak itu dia nggak tahu ya antara yang ada sama yang pas adopsi. nanti kita jadi penghubungnya gitu, karena kan kita yang ketiga. Jadi ketika ada yang ngajuin nih dan terus ada yang mau ngadop, nanti kami bakal hubungin si kedua belah pihak, mereka yang saling komunikasi. Ini ada gamifikasi yang mana ini untuk encourage biar pengguna tuh tetap aktif gitu loh dalam menggunakan si website ini, karena kan website ini juga tujuannya untuk membantu untuk marketing gitu kan, supaya marketing itu nggak membosankan pengguna. Ini yang tadi poin-poinnya itu bisa diputar, atau diskon konsultasi, terus ada konsultasi kesehatan gratis dan lain-lain. Kita tuh kerjasama sama pihak-pihak terkait kayak Telkom, Telkom dan lain-lain. Terakhir, Kenapa? nah ini adalah salah satu fitur terakhir yaitu notifikasi. Jadi selain notifikasinya itu melalui pop up, itu ada riwayat notifikasinya. Jadi kan sebuah notifikasi juga di dalamnya. Ketika kita nggak kebaca nih di pop up tadi kan nggak sempat lihat, kita masih bisa mengakses di notifikasi tadi. Dan ini tuh bisa diatur. Misal kita pengennya cuman dari sistem gitu kan, kita nggak mau notif-notif lain, misal dari komunitas atau notif dari sistem yang penting, itu nggak pengen, itu bisa disable gitu. Jadi kayak gitu. Ini tadi adalah yang bagian bisa. Itu ada bagian admin tadi. Kita terus adalah tampilan si adminnya tadi. Jadi di admin itu kita ada overall statistik, ada dashboardnya gitu. Ada berapa sih user yang aktif gitu kan, ada berapa pending yang udah diajuin adopsi, ada berapa pelaporan, misalnya di situ ada beberapa orang yang iseng gitu kan, kita bisa laporin mulai dari komunitas dan lain. Ada pending post, ada post. Kita sistemnya juga memastikan setiap postingan di komunitas itu udah terverifikasi, tidak boleh ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Nah, apakah juga sini pertemuan penggunanya misalnya aktivitas hari ini, misalnya hari ini ternyata lebih banyak banget nih kita yang lagi dibaca, cuman adopsi ternyata masih sedikit dan lain-lain. Nah, ini adalah yang bukan verifikasi adopsinya tadi. Kita lihat di sini. Ya, jadi ini contoh memverifikasi layanan yang adopsi. Sebagai contoh, ini adalah contoh dari pelamar untuk mengadopsi kucing. Di sini ada data ini, nama lengkap, ini alamat, pengalaman. Untuk pengalamannya sudah pernah merawat 2 kucing selama 3 tahun, keduanya sehat dan bahagia. Dan untuk alasan untuk mengadopsi di sini ada, dan foto rumah atau lingkungannya. Di sini kalau kita pencet verifikasi dan dulu, ini bakal muncul apakah ada yang verifikasi. Di sini kita klik ya dan selesai. Nah, nanti otomatis itu diterima dari sistemnya.
itu jenis apa? Lagi dan itu di verifikasi adopsi ya. Jadi nanti kita tuh bisa nolak ataupun udah ini valid ternyata informasinya. Terus dia tuh ngadopsi itu dari mana? Ternyata dari shelter nih namanya Cat Shelter. Kalau udah setuju, kita bakal bisa ngomongin si shelternya. Ini ada yang mau ngadopsi nih si kucing ini. Nah, kita tinggal kasih aja data-datanya dan informasi kalau si yang mau ngadopsi itu valid dan benar-benar mau ngadopsi. Sini juga tidak, ini masih pending dan ini ada yang udah diverifikasi dia mau merawat Simba dari shelter. Itu untuk verifikasi adopsi. Terus yang terakhir itu moderasi forum. Jadi forum itu tetap kita dalam pengawasan. Jadi setiap ada upload itu nggak langsung ke upload, jadi di review dulu sama adminnya. Kalau ternyata nggak etis kan, jadi kita bisa nolak. Kalau semuanya aman ya kita tinggal ya publish. Nggak apa-apa. Dia ada 3 report juga, berarti kan ini orangnya bermasalah nih. Maksudnya mungkin udah sih gitu aja untuk website ini. Kira-kira dari mbaknya ada nggak sih yang pengen ditanya gitu terkait si program yang udah kita ngomong? Sebenarnya apa namanya, bukan mempermasalahin ya, cuma ini kayaknya perlu pertimbangan juga untuk yang moderasi apa forumnya. Kan kadang kalau kita main thread atau apa gitu kan posting aja di waktu itu karena kita meluangkan waktu untuk itu. Nah ketika kita harus verifikasi sedangkan adminnya misalnya secara manual nggak otomatis, takutnya ke pending. Nah waktu kita mikir hal itu jadinya apa tadi yang ngirim apa gitu, ternyata di waktu di postingnya setelah berapa hari atau apa, itu kayaknya bikin orang jadinya nggak pengen diskusi di situ sih menurut aku ya. Ya mungkin bisa juga kayak misalnya dia atau apa kan ada kata-kata yang nggak bisa diupload di situ, jadi memang itu ada tindakan kekerasan atau vulgar atau apa gitu kan masih langsung ada notifnya disembunyikan gitu kan, tapi tetap upload tapi disembunyikan gitu. Itu aja sih kalau aku melihat ya dari sini. Kalau kemarin itu yang dari kampus lain itu dia program webnya untuk rekam medis, jadi dia mendaftar dia login khusus untuk di sini aja, bikin di sini nanti data reportnya secara rekam medisnya tuh di webnya itu gitu, jadi berupa aplikasinya jatuhnya ya. Kayak gitu.
tampilan dan lain-lain gitu. Udah oke sih, menurut aku udah cukup menarik juga karena semuanya jadi satu gitu kan. Jadi misalnya kita nggak perlu buka Google lagi, nggak perlu apa sih mau cari tentang edukasinya, terus mau ada lihat kucing yang dilepas aja, jadi kita nggak perlu apa ibaratnya Nggak perlu pindah-pindah tempat lah ya. pindah-pindah akun, misalnya dari IG ke TikTok ke Google ke apa gitu. Nah itu di sini jadi satu, udah cukup oke sih. Bisa dibilang relevan lah untuk tema yang kita ambil ini tadi. Sangat relevan di sini. Bisa membantu gitu. Kalau untuk pertanyaan, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup sih sebenarnya. Yang untuk adopsi itu saya sudah setuju untuk itu harus verifikasi gitu. Cuma yang untuk forum itu mungkin yang perlu dipertimbangkan karena kan kita pengennya kan ngobrolnya chatnya cepat dibales gitu kan ibaratnya, atau nggak pengen di apa gitu tuh ya, walaupun udah ada yang apa sih konsultasi yang kayak itu juga ya udah sih. Kalau ini nanti yang moderasi itu memang yang kami nanti kemungkinan kita bukan yang full manual, tapi kita cukup masukin apa aja sih kata-kata yang ya itu perlu dipertimbangkan itu aja sih, biar tadi yang nanti kan webnya bisa dipakai semuanya. jadi tidak terganggu ya. Terus tapi kalau untuk yang lepas adopsi memang harus verifikasi ditanya. Berarti secara overall alhamdulillah produk kami ini udah cukup relevan ya, dan bisa membantu untuk layanan-layanan kucing gitu. Itu aja sih dari kita orang. Belum, terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktunya udah meluangkan di kala kesibukan ya. Iya. Ya, mungkin itu aja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih banyak buat rekan-rekan dan juga salah satu teman dari kita orang yang udah mau menjadi audiens di presentasi project kami kali ini, yang mana projectnya itu sebuah website tentang layanan kucing yang namanya itu Meow. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke presentasinya ya. Jadi kan sebelumnya kita ngomongin dulu nih yang ada di lapangan. Banyak pemilik kucing itu tuh sayang kan sama hewan, cuman kebanyakan tentang layanan kucing itu masih kurang, apalagi yang digital. Mulai dari akses layanan tempat gitu ya, kayak klinik dan lain-lain, pet shop, ataupun tentang informasi edukasi secara digital masih terpisah-pisah, belum ada sebuah layanan yang menjadi satu. Nah, maka itu kami menghadirkan Meow. Meow ini jadi platform yang menyediakan banyak fitur sekaligus. Oke, mungkin boleh Alia kita jelasin dulu landing page-nya. Jadi ini adalah landing page Meow, yang mana kita tetap menggunakan konsep kucing ya, supaya tampilannya itu tetap friendly di mata. Terus layanannya tuh ada konsultasi AI tadi kan, ada layanan navigasi, pemantauan kesehatan, layanan adopsi, gamifikasi, dan juga edukasi. Terus scroll lagi. Ini seperti web pada umumnya sih. Jadi kayak ngenalin apa itu website ini. Mungkin page selanjutnya. Nah, itu nilai-nilai dan lain-lain masih di sini. Nah, ini ada tentang Meow juga, kayak yang ngejelasin Meow tuh gimana, kenapa dibuat dan lain-lain. Nah, Meow sendiri ada slogan itu, rawat dengan cerdas, cintai lebih dalam. Jadi, ya dengan adanya Meow ini kita bisa nyangin kucing lebih lah. Lanjut aja Al, scroll. Kenalin websitenya. Ini ada ya layaknya website seperti umumnya. Kenapa Meow, siapa itu Meow, dan lain-lain. Terus, nah ini ada alur dan lain-lain lah. Lanjut, tadi ada layanan kami.
layanan. Di sini kita bisa ngelihat apa aja yang disediain di website kami, mulai dari konsultasi AI dan lain-lain. Itu tadi, scroll aja. Nah, ini layanan yang tadi udah dijelasin ya, lebih rincinya. Lanjut. Nah, ini cara kerjanya. Jadi konsultasi AI ya lebih tepatnya di sini. Kita ngajuin pertanyaan nih, misalnya si kucing ini lagi pilek-pilek dan lain. Terus kita juga bisa ngunggah foto. Ini adalah untuk pendukung. Semisal si kucing itu kelihatan banget beler gitu kan, di foto aja. Ini kucing saya kenapa pilek dan lain-lain. Terus nanti AI-nya tuh bakal nge-analisis. Karena ini berbasis AI, jawabannya itu otomatis instan. Walaupun nggak mungkin seinstan AI zaman sekarang, mungkin ya sesuai modelnya, tapi tetap bisa dibilang instan. Nah, tujuan AI sendiri itu untuk ngasih rekomendasi tindakan awal aja, ataupun kalau emang ada langkah lanjutan itu juga disertain. Oke, lanjut. Terus nggak mungkin kan kita mengembangkan sebuah website tanpa mencari keuntungan, karena keuntungan ini sendiri nggak cuman untuk pribadi, tapi juga untuk keberlanjutan si Meo itu sendiri, website itu sendiri, mulai dari perawatan dan lain-lain, pengembangan lebih lanjut, itu pasti butuh biaya. Di sini kami nyediain paket-paket yang mana kalau kita menggunakan versi gratisan itu ya kita ada batasan konsultasinya seperti yang kalian lihat. Lalu kita bisa upgrade untuk mengatasi batasan-batasan tersebut. Ya, lanjut Alia. Terakhir itu ada kontak. Ini untuk landing page ya. Nah, ini adalah kontak di mana kalian bisa menghubungi melalui ini. Jadi bisa ngirim pesan melalui email. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke bagian utama dari website ini. Jadi ini ada fitur loginnya. Kalau kita belum punya akun, itu kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, itu ada daftar. Bisa diisi dulu kelengkapan datanya. Udah, anggap aja kita udah ada akun ya. Kita masuk aja. Langsung masuk aja. Nah, ini adalah dashboard dari websitenya atau web utamanya. Oke, balik lagi ke atas tadi. Oke, kayak gini tampilannya. Nah, di sini ada total kucing nih. Kucing yang dimasukin itu bisa sebanyak apapun sebenarnya. Cuma di sini kita ambil sampel 2. Dengan total konsultasi itu baru 12. Dan poin yang udah kekumpul itu 450 dengan skor kesehatan kucing. Ini kedua kucing ya. Itu 92%. Lanjut. Nah, ini ada detail kucingnya. Ada 2, Luna sama Milo. Ada skor kesehatannya juga dan vaksinasinya. Terus kita bisa nambahin kucing di sini. Oke, nah ini kita tinggal isi aja detail-detailnya. Mungkin lanjut aja. Itu ada pengingat juga di bagian kanan. Itu untuk notifikasi ataupun pengingat lainnya. Kita bisa menambahkan sesuai dengan apa hal yang pengen di remind gitu, seperti pemeriksaan rutin, obat dan lain-lain, itu bisa kita tambahkan kayak gitu. Oke, langsung lanjut aja. Nah, ini adalah aksi cepat atau navigasi cepat biasa untuk pindah-pindah, karena navbar kita itu menggunakan sidebar ya. Terus di kanan itu ada forum, yang mana kita juga nyediain forum untuk diskusi, yang mana itu tampilannya seperti postingan ya. Jadi kita mengunggah sebuah forum atau mengunggah sebuah discussion, orang bisa membalas discussion tersebut. Oke, scroll lagi. Nah, ada artikel juga. Artikel ini ya isinya edukasi ataupun tips and trick lah, atau panduan tentang kucing-kucing itu sendiri. Karena fokus kita orang di sini nggak hewan secara general, tapi kucing. Oke, lanjut kita ke konsultasi AI ya. Oke, ini adalah tampilan asisten AI-nya.
Jadi di sini AI-nya tuh ada statusnya online di kanan atas itu. Nah, kita coba ketikkan sesuatu. Misalnya kita di sini akhir-akhir ini kucing saya muntah-muntah. Dah, kita coba kirim nih. AI-nya tuh bakal menganalisis dan memberikan jawaban yang sesuai. Nah, hasil analisis ada kemungkinan penyebab, langkah awal, dan juga langkah selanjutnya. Apabila kelihatannya atau kebaca dari analisisnya itu perlu tindakan lebih lanjut, kita bisa langsung pindah ke layanan navigasi untuk mencari klinik terdekat ataupun layanan hewan terdekat. Oke, lanjut ke layanan selanjutnya. Nah, ini yang tadi kita bilang, jadi kita nyediain juga layanan navigasi. Kita bisa nyari klinik, dokter, toko hewan, toko peralatan gitu, ataupun shelter. Oke, bisa dilihat di bawah itu ada, misal di sini ada 4 lokasi sampel ya. Ada klinik, ada pet care, ada pet shop, dan juga ada shelternya. Nah, ini tuh kita ngambil data real dari lokasi kita sendiri. Jadi, di mana kita itu bakal kebaca dan bakal nampilin yang terdekat gitu, layanan-layanannya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelasin, Al. Suaranya nggak masuk. Oh, oke. Dengan? Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin bagian salah satu fitur unggulan kami, yaitu ada edukasi dan juga artikel. Nah, seperti yang sudah Aldo sampaikan tadi, di mana edukasi ini sangat bermanfaat untuk membuat para pemilik kucing ataupun pecinta kucing mendapatkan informasi dan mempelajari dari ahli seputar kucing. Di sini tuh ada beberapa kategori populer, contohnya ada untuk semua artikel, lalu untuk kategori kesehatan, nutrisi, perilaku, vaksinasi, dan perawatan. Nah, mungkin di sini ada contoh semua artikel yang ada. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah artikel yang baru saja dan juga termasuk populer. Di sini kita bisa melihat apakah ini masuk kategori apa. Nah, di sini terlihat bahwa artikel ini masuk ke kategori nutrisi. Dan di tiap artikel itu ada penjelasan detail terkait judul serta deskripsi singkat, beserta ada kemungkinan berapa lamanya kita akan membaca dalam satu artikel itu. Di sini contohnya ada 8 menit. Dan di sini juga ada total berapa orang yang sudah membaca. Nah, ini juga tadi sesuai dengan beberapa kategori yang sudah ada di sini. Tapi kalau ingin menampilkan semuanya itu juga bisa banget. Dan di sini contoh tampilan untuk semua artikel. Selanjutnya ada fitur unggulan kami yang berikutnya, yaitu adanya komunitas, forum komunitas, di mana di sini sebagai ruang tanya, berbagi dan belajar bersama. Di sini konsepnya mirip seperti Twitter, di mana kita bisa saling merespon untuk membantu menjawab ataupun bertanya. Nah, di sini contohnya dalam forum komunitas ini ada yang bertanya tips makanan untuk kucing dewasa. Lalu di sini dapat dilihat bahwa ada 24 bahasan. Di sini juga bisa dilihat bahwa ada top kontributor, yang mana di sini berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat aktif dalam forum komunitas ini. Seperti di sini bisa dilihat bahwa sudah beberapa unggahan yang sudah dibuat oleh si pengguna. Selanjutnya kita juga punya aturan yang pasti agar terjadinya berjalannya komunitas dan forum yang sehat. Di sini kita pastinya harus pakai bahasa yang sopan dan santun, melarang spam, menyediakan informasi yang akurat, serta membantu sesama pencinta kucing. Seperti artikel tadi, di sini juga kita punya kategori populer. Yang pertama ada kesehatan, nutrisi, perilaku, adopsi, dan juga tips and tricks. Nah, di sini bisa dilihat beberapa orang ataupun pengguna yang menggunakan fitur ini. Di sini contohnya Sarah, dia sedang bertanya apa cara terbaik untuk mengatasi herbal pada kucing. Lalu di sini ntar kita bisa memberikan komentar ataupun jawaban untuk menanggapi pertanyaan si Sarah. Selanjutnya ini juga ada kategorinya, bisa trending, terbaru, dan juga yang sudah terjawab ataupun selesai. Di sini ada statusnya.
Terus juga di sini kita bisa pakai yang namanya hashtag untuk mempermudah menampilkan secara general apa maksud ataupun apa yang ingin kita cari. Ini contohnya. Nah, di sini juga bisa terlihat ya bahwa dalam forum komunitas ini sudah memiliki 15.000 lebih anggota serta 944 diskusi, 3.200 balasan serta 98% yang sudah selesai terjawab. Seperti ini contohnya, maksudnya. Mungkin selanjutnya, mungkin Cili ataupun Karizik ada yang membantu menjelaskan? Kak Rizik boleh lanjut jelaskan pemantauan kesehatan. Ini bagian pantang, ini aplikasi pemantau kesehatan ini akan memantau kesehatan kucing-kucing yang jadi setelah diperiksa. Ini ada kucing-kucing yang dimiliki untuk pilih mau kucing yang mana. Ini statistika kucing. Ini bagian berat badan, ini berdasarkan perkembangan berat badan, lebih gemuk apa lebih kurus, dan lebih berat apa lebih ringan untuk kucingnya. Ini cek apakah ada atau enggak. Ini kesehatan bagus atau enggak. Ini dari skornya, ini skornya bagiannya. Ini kan bagus atau enggak dari skornya tadi. Mungkin ini pengingat tentang kucingnya dikasih apa gitu, di gimana, kasih obat apa gitu untuk periksa gitu. Ini ada ini pilihan vaksinasi atau obat-obatan, pengingat untuk hari-harinya, dan ini untuk tambahkan jadwal perbarui manual ya kalau nggak periksa otomatis. Namanya ini ya, Bapak periksanya tulisan update otomatis, periksa update sendiri gitu, tak besok-besoknya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke fitur atau layanan adopsi. Jadi kita tuh nyediain adopsi dan rescue. Nah, kelihatan di sini langsung disambut dengan ketersediaan kucing. Di sini ada 351 kucing yang sedang open adopt dan 1000 adopsi yang udah berhasil gitu, dengan 24 shelter yang terdata. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal nampilin nih kucing-kucingnya, mulai dari foto kucingnya, nama kucingnya, jenis kucingnya. Seperti yang kalian lihat, Mochi itu ada British Shorthair. Terus juga ada detailnya, dia tuh di mana, Jakarta, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa. Lalu kondisinya itu udah vaksin atau belum, udah steril ataupun belum, itu kita kasih keterangannya. Terus juga kita bisa nambahin kayak sifatnya dia, kayak di situ ada lembut, ada loyal, ada friendly, lain-lain. Itu kita bisa ngelihat detail detail dari si kucingnya. Nah, kalau udah cocok nih, udah ngerasa kucingnya cocok nih, udah bagus, nanti kita bisa langsung aja ngeklik adopsi yang bakal diarahin ke pengisian form adopsinya, yang nanti bakal diverifikasi dulu sama adminnya. Oke, lanjut aja. Ada gamifikasi. Nah, supaya website ini nggak boring, nggak ngebosanin, dan pengguna itu mau terus menggunakan, kita adain yang namanya gamifikasi atau awarding atau reward atau ada hadiah gitu ya, yang mana berupa koin. Koin ini bisa didapat dari aktivitas apapun di dalam website, mulai dari login, kayak buka aplikasi, perbarui kesehatan, konsul, baca artikel, ataupun ikut berdiskusi aktif di forum. Terus di bawah juga ada misinya. Oke, ini ada tukar poin. Poinnya ini bisa ditukarin ke beberapa hal ya, mulai dari diskon, terus pemeriksaan kesehatan, ada merchandise, ada fitur premiumnya juga. Ini sangat ngebantu. Jadi ketika kita aktif, kita tuh bisa menggunakan layanan premiumnya secara gratis dengan cara menukarkan poin-poin tadi. Oke, lanjut scroll. Nah, ini ada misi ataupun pencapaian. Jadi selain dari misi-misi tadi,
daily quest tadi, kita tuh ada pencapaiannya. Misalnya daftar dan buat akun, itu otomatis kita dapat 50 poin. Terus ada penjaga sejati tuh. Ini yang udah sering lah udah mengakses fitur kesehatan kucing. Terus yang udah sering membaca artikel, terus mendapatkan 50 like di forum dan lain sebagainya. Nah, ini tuh sangat ngebantu banget buat dapetin poin tambahan tadi. Oke, lanjut. Yang terakhir ada notifikasi. Jadi ini kan berbasis website ya. Kalau kita ngandelin notifikasi pop up aja dari device kita, kadang itu tuh nggak akurat dan kadang juga kita belum sempat baca tapi udah hilang gitu kan. Nah, notif-notif itu tadi bakal tersimpan juga di dalam page khusus atau di halaman khusus yang nyimpan berbagai notifikasi yang terjadi selama ada pesan baru ataupun notifikasi tadi. Terus juga di sini kita bisa mengkonfigurasi si notifikasinya. Kalau kalian lihat di bawah itu ada beberapa kategori ya, mulai dari semua notifikasi, komunitas, ada penting ataupun sistem. Nah, ini kita bisa atur nih. Misal kita nggak pengen nerima atau nggak pengen dapat notif yang berbunyi dari komunitas, itu bisa kita atur dan lain-lain gitu. Misal pengennya udahlah dari sistem aja, itu juga bisa. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa lanjut aja logout Al, kita ke adminnya ya. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku mau nambahin sedikit untuk bagian adopsi, boleh? Dan kesehatan. Nah, jadi aku sedikit nambahin apa yang udah Kak Rizky jelasin tadi. Iya betul banget. Jadi di sini kita tuh nggak terupdate otomatis. Jadi di sini itu kita harus rutin update supaya sistemnya tuh bisa mencatat perkembangannya tuh mendetail. Terus di sini juga kita nih seperti yang saya katakan tadi, di sini kita harus update terus. Di sini ada perbarui berat badannya. Terus di sini juga bisa menambahkan catatan kesehatan lain. Nah, menambahkan catatan kesehatan lain itu seperti yang sudah ada di page dashboard tadi. Itu sudah terlihat. Terus juga kita bisa menjadwalkan pemeriksaan. Nah, jadwalkan pemeriksaan seperti ini untuk dijadikan pengingat agar kita tidak lupa. Selanjutnya, nah di sini tadi kan ada yang untuk vaksinasi dan juga untuk obat-obatan, supaya kita bisa lebih tahu yang mana yang untuk jadwal vaksinasi kita dan obat-obatan. Lalu sedikit nambahin untuk bagian adopsi. Jadi konsep adopsi di kita itu ada dua. Yang pertama itu kita bekerja sama dengan shelter, dan yang kedua itu bekerja sama dengan pihak-pihak komunitas ataupun pemilik kucing lainnya. Dan umumnya yang bekerja sama di luar shelter itu pasti kita menggunakan adopsi yang gratis. Namun meskipun gratis itu tidak diragukan lagi bahwa apa yang sudah ada di laman page ini pastinya sudah terverifikasi dengan baik. Karena untuk di admin itu akan memverifikasi dengan sangat detail. Nah, selanjutnya, nah di sini contohnya ada disebutin tuh tempat penampungannya di mana. Tapi di sini mungkin contohnya dari shelter. Contohnya kalau untuk yang komunitas mungkin ada seperti ini, Feeling Friends. Selanjutnya mungkin kita langsung aja biar lebih tahu gimana sih proses adopsi itu kita bisa lihat di laman admin. Oh iya, di sini ada satu page lagi yaitu pengaturan. Nah, di sini yang pasti berisi informasi profil pengguna. Kita juga di sini bisa melakukan edit, seperti mengubah foto, mengisi nama lengkap, lalu menyimpan perubahannya. Nah, di sini ada preferensi notifikasi, di mana kita bisa memilih mana yang ingin notifikasi itu masuk di pop-up kita. Selanjutnya ada privasi keamanan seperti pada umumnya, yaitu bisa mengubah password, kebijakan privasi, dan syarat ketentuan. Mungkin langsung aja kita
Ini lewat, maaf dong ini yang mana ya flownya? Di reset aja R, klik R. Oke. Oke, Cili. Cio. Iya, Cili mungkin bisa lanjut jelasin sorry produknya. untuk share screen-nya belum settle, untuk share screen-nya belum settle di aku. Oke. Oke, mungkin lanjut. Ini untuk eh, masuk ke bagian login. Di sini kita bisa login ke bagian bawah yang dimana diperuntukkan untuk login admin. Nah, langsung saja kita masuk ke panel admin. Nah, di sini itu untuk dashboard admin menunjukkan untuk total postingan, pending postingan, terus total adopsi, pending adopsi, user yang aktif, dan beberapa report yang terjadi hari ini. Nah, di sini juga ditunjukkan untuk statistik pertumbuhan pengguna selama 7 hari. Kemudian untuk statistik atau aktivitas hari ini juga ditunjukkan dari adopsi hingga artikel yang dibaca. Kemudian di bagian bawahnya juga ditunjukkan quick actions. Untuk quick action di sini ada verifikasi adopsi dan juga monitoring atau moderasi forum. Dari verifikasi adopsi, nah untuk verifikasi adopsi di sini kita memilih atau memverifikasi pelamar maupun kucing yang ingin diposting untuk diadopsi. Nah, dari data pelamar di sini bisa dilihat untuk nama lengkap, kemudian nomor telepon, alamat, hingga pengalaman dari selama memiliki kucing atau merawat kucing. Terus di sini juga disertai dengan alasan ingin mengadopsi, serta ada juga foto rumah atau lingkungannya. Di sini pelamar ingin melamar Luna sebagai kucing adopsinya, yang dimana hal ini Luna itu berasal dari shelter Cats Haven. Nah, di sini tuh bisa juga kita verifikasi dan setujui apabila pelamar dan kucing itu dirasa cocok untuk diadopsi. Kemudian di sini juga ditunjukkan status untuk pending review dan juga pelamar yang sudah verified atau yang sudah diverifikasi untuk menjadi adopsi. Mungkin bisa lanjut ke moderasi forum. Oke, selanjutnya di sini untuk moderasi forum. Di sini tempat di mana admin diperuntukkan untuk memilih ataupun memverifikasi dari postingan-postingan yang akan diupload di forum. Jadi tidak semua postingan itu bisa masuk ke dalam forum secara 100% pure. Jadi masih harus diverifikasi melalui moderasi forum admin. Nah, di sini itu bisa dilihat untuk contoh postingan yang harus di ACC. Oke. Nah,
Contohnya di sini, halo semua, kucing saya baru saja melahirkan 5 anak kucing yang sehat. Ada tips untuk merawat anak kucing yang baru lahir. Nah, di sini kita bisa menyetujui atau menolak tergantung dari isi konten postingan yang ingin diverifikasi. Kemudian di bagian paling bawah, seperti yang bisa kita lihat, di situ ada anonymous user. Beliau ini berusaha untuk memposting suatu berita hoax atau promo obat kucing murah, yang dimana hal ini dapat dibuktikan dengan reports, 3 reports yang muncul yang berarti bahwa berita ini atau postingan ini adalah palsu. Maka dari itu, admin bisa menolak postingan tersebut sehingga tidak akan muncul dalam forum. Apa ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin aku nambahin dikit. Jadi sederhananya admin di sini gunanya adalah untuk memastikan bahwasannya sistem ini tuh terjamin aman dan juga friendly. Kami sangat mencegah hal-hal yang tidak senonoh ataupun tidak sesuai dengan tujuan dari pengembangan website ini sendiri. Jadi mulai dari komunitasnya ataupun postingan-postingan lainnya, adopsi, itu tuh udah dipastikan valid dan juga asli karena harus diverifikasi. Oke, mungkin segitu aja sih kalau soal presentasi mengenai website ini. Selanjutnya tuh kami pengen menawarkan apabila kalian memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sangat membantu juga apabila kalian memiliki kritik ataupun saran, juga bisa disampaikan melalui sesi ini, sesi diskusi. Oke, sambil nunggu mungkin Alia di reset aja, klik R. Oke, dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian nih, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, ini ada Lutfia Marsa. Boleh Kak Lutfia Marsa? Izin bertanya sebelumnya. Jadi kan aku udah dengerin nih presentasi website kalian. Terus aku mau nanya, perbedaannya si website kalian sama aplikasi website yang lain itu apa ya? Apa perbedaan yang nggak ada di website lain yang tapi ada di website kalian? Oke, Masih. terima kasih kembali ya pertanyaannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau jawab dulu nggak nih, Alia atau Devina? Kalau enggak, Aku mau jawab. boleh. Oke, jadi apa yang membedain dari website kita dengan website yang lain? Nah, secara general, website yang lain itu bisa saja menyediakan fitur yang sama, tetapi fokus mereka itu terhadap hewan yang lebih general atau yang lebih banyak. Sementara Meow sendiri itu lebih berfokus kepada kesehatan kucing, perawatan kucing, hingga beberapa hal seperti adopsi, kemudian layanan shelter, hingga navigasi, pemantauan kesehatan. Nah, di sini tuh lebih private, personal, dan juga lebih mendekati antara kucing dan pemilik. Jadi seperti itu. Apalagi apa ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin aku pengen nambahin dikit. Jadi salah satu keunggulan dari website kami dibandingkan yang lain, kebanyakan website-website di luar sana itu hanya berfokus pada satu fitur atau satu layanan. Semisalnya dokter-dokter hewan dan lain-lain. Itu kan udah banyak sebenarnya websitenya. Namun mereka hanya menyediakan layanan konsultasi seperti video call ataupun menghubungi langsung dari si dokter hewannya. Nah, bedanya dengan kami tuh menggabungkan banyak fitur, mulai dari layanan navigasi, konsultasinya berbasis AI, ada pemantauan kesehatan. Kami juga menyediakan edukasi dan juga layanan adopsi, yang mana ini sangat membantu karena kita tidak perlu pindah-pindah website ataupun aplikasi untuk mengakses semua fiturnya. Terus juga kita nyediain gamifikasi supaya ya ketika
kita ngerawat kucing itu tuh kita ada target lain gitu. Oh, kita pengen menikmati lebih gitu. Oh, kita pengen ngedapetin sesuatu karena kita ada hadiahnya di sini. Kayak itu aja sih. Gimana? Menjawab gak? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Muhammad Fayaz Al-Habsi. Boleh? Itu mic-nya masih di mute. Mungkin bisa Ctrl D atau di unmute dulu untuk saudara Faiz. Oke, udah ada suaranya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya di sini. Kalau kalian jadi user, fitur apa yang paling sering kalian gunakan, yang mungkin paling sering kalian gunakan di website kalian? Oke, untuk fitur ya, jujur kalau terkait fitur itu tuh tergantung dari si latar usernya dulu. Karena di dalam Meo ini kami tuh bisa ada banyak banget user, mulai dari pecinta kucing. Pecinta itu nggak harus memiliki kucing. Di sekedar orang yang suka kucing itu bisa mengakses juga, karena mereka bisa mengakses edukasi ataupun pengen nyari-nyari kucing melalui adopsi, ataupun pengen ngobrol-ngobrol tentang kucing di forum diskusinya. Nah, kalau saya sendiri, saya sebagai pecinta kucing, namun tidak memelihara kucing secara private, cuman ya paling beberapa kucing itu kucing liar yang sering ke rumah. Kalau menurut saya, fitur yang paling saya gunain itu adalah forum diskusinya, untuk nanya-nanya nih, ataupun untuk sekedar cerita-cerita tentang kucing-kucing mereka, ataupun sharing cerita kucing sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada mau nambahin atau mau? Untuk Alia, Karizik, Devina, apakah ada yang mau ngejawab juga dari POV lain? Aku izin nambahin ya, karena seperti yang Aldo sampaikan tadi, jadi tiap orang tuh pasti beda-beda kira-kira apa yang sangat terpakai fitur dari yang tersedia oleh Meo ini. Mungkin kalau saya sendiri itu untuk sebagai seorang yang tidak memiliki kucing namun menyukai kucing, mungkin saya akan lebih banyak menggunakan fitur edukasi dan informasi, karena di sini mungkin kita bisa lebih tahu tuh tentang kucing-kucing di jalanan, sehingga mungkin kita bisa membantu terkait edukasi dan informasi yang sudah kita dapatkan dari Meo ini. Karena di sini berisi informasi yang artikelnya terverifikasi tentang berbagai penyakit gejala umum dan panduan perawatan pencegahan untuk hewan. Ya, mungkin itu sudut pandang yang berbeda. Devina sama Rizik, apakah ada mau nambahin juga dari sudut pandang lain? Mana ya biar ini pokoknya biar aplikasinya nggak bikin nggak nyaman gara kebanyakan iklan. Aduh, apa ini bikin aplikasi sampai murah bebas iklan tuh gimana itu? Aplikasi bebas iklan ya biar nggak ada beban. Ini untuk kursus kucing, bukan untuk natap iklan nggak habis-habis. Terima kasih. Mungkin itu sih. Devina mau nambahin nggak? Sudah cukup. Oke, jadi itu adalah 3 sudut pandang yang berbeda dari kami sebagai pengembang
Meo itu sendiri. Kira-kira gimana jawabannya? Ya, terima kasih atas jawabannya, lumayan memuaskan ya. Kalau dari saudara Faya sendiri nih, kira-kira fitur apa yang berguna? Mungkin fitur yang paling saya gunakan itu forum diskusi tadi ya, karena sebagai sesama pecinta kucing juga bakalan banyak berdiskusi di forum tersebut ya. Mungkin fitur itu yang paling sering akan saya gunakan. Oke, terima kasih ya saudara Fayas. Oke. Oke, kita lanjut aja. Dari tadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai website ini? Oke, Adelia Rohar, boleh. Adelia. Kalau sebelumnya suara aku masih. Oke, ada suaranya. Oke. Kalau dilihat secara keseluruhan, terus udah dengerin dari penjelasan kalian, ya sistem perawatan kucingnya yang kalian buat ini kelihatannya santai banget, tapi kepake sih. Terus idenya juga relate. Nah, terus di sini aku pengen tahu, sejak sistem ini kalian buat atau sejak sistem ini ada, masalah apa yang paling kerasa jadi lebih kebantu? Itu aja sih dari aku. Terima Asli. kasih banyak ya pertanyaannya. Jadi masalah apa yang paling ngebantu? Nah, aku mau jawab dulu nih. Dalam pengembangan pasti kita ada yang namanya riset. Kita harus tahu dulu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang tren, apa yang kurang dan lain-lain. Mulai dari sekitar. Kelihatan nih, mulai dari kita mengetahui beberapa hal. Awal mulanya itu tentang layanan online kucing gitu ya, atau hewan. Itu kebanyakan mereka hanya menyediakan satu fitur kayak konsultasi. Dari situ kami kepikiran untuk mengembangkan dari yang tadinya tuh sebuah website yang berfokus pada satu layanan, kenapa nggak dikembangkan lagi untuk lebih lengkap gitu layanannya. Yang mana semakin lengkap layanan, itu semakin banyak orang yang terbantu, karena kita nggak perlu, oh saya mau nyari pet shop harus buka Gmap dulu, oh saya mau konsul kucing saya kenapa nih, kita harus buka Google dulu. Terus kita mau ngadopsi, kita harus nyari dulu nih, mulai dari sosial media ataupun dari website ataupun dari ya komunitas lain gitu. Terus untuk edukasi dan informasi juga kita harus nyari dulu di source online gitu kan, yang mana belum pasti terverifikasi. Nah, kami di sini nyediain yang hal-hal tadi dalam satu website, yang mana bakal ngebantu banget, terutama dalam penyediaan sumber daya ataupun informasi. Karena yang kami sediakan itu tuh udah terverifikasi dan udah valid. Mulai dari AI-nya, itu pasti kami training berkali-kali untuk menghasilkan jawaban yang pastinya akurat, walaupun tidak mungkin 100% akurat yang namanya AI. Terus juga edukasi dan informasi itu juga harusnya udah terverifikasi, karena kita memverifikasi setiap detail kecil, mulai dari edukasinya atau informasinya, terus keaslian dari informasi itu gimana, dari sudut pandang lain juga gimana. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya udah pasti kalau dari sisi kami itu ngebantu banyak orang. Kan ada yang mau nambahin? Untuk Alia, Rizik ataupun Devina, apakah tadi sudah terwakilkan? Ya, dari saya sudah terwakilkan. Ya, jawaban Aldo ini sangat memuaskan dan sangat mewakilkan. Jadi seperti yang Aldo katakan tadi, jadinya dengan sistem ini itu menyediakan informasi dan sumber daya yang akurat dan terintegrasi di satu, sehingga sebagai pengguna itu kita tidak perlu mencari ataupun sibuk mengecek kevalidan dari berbagai sumber ataupun berbagai aplikasi pencarian, karena di sini kita sudah menyediakan semuanya dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga pengguna tidak perlu repot-repot berpindah dari satu ke satu hal yang lainnya, seperti itu. Oke,
sih jawabannya Kak Adelia. Gimana? Mungkin dari aku cukup sih, jawabannya membantu banget. Terima kasih kelompoknya, Ji. Terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Oke, mungkin apakah ada lagi nih yang pengen ditanyain? Atau ada yang pengen nyampein pendapat? Apakah website kami tuh udah cukup relevan dengan tema yang kami ambil, dan juga apakah website ini bakal berguna nih kalau dikembangkan lebih lanjut gitu. Boleh banget kalau emang ada yang ingin speak up ataupun ya chat. Ya boleh banget, kayak lo samain tadi, sebagai pengguna yang memiliki kucing ataupun sebagai pencinta kucing, kira-kira ada nggak sih yang pengen disampaikan terkait apa yang sudah kami buat di sini? Ya, menurut saya ini sudah sangat baik sekali ya, terutama bagi pecinta kucing yang membutuhkan website atau forum diskusi ataupun segala bentuk Layanan gitu ya. layanan mungkin. Ya, sudah sangat baik sekali untuk para pencinta kucing ya. Berarti sesuai lah ya target sama tujuan kami Sudah, pengembangan ini. ya, Oke, terima sudah kasih sangat banyak sesuai. ya, Saudara Fayas. Oke, mungkin segitu aja. Oke, mungkin aku sebelumnya pengen nanya nih dari rekan-rekan dan teman-teman. Ini kan dari risetnya tuh ada yang hanya suka kucing gitu kan, cinta kucing, apalagi kucing jalanan. Katanya si Fayas nih, ini salah satu teman saya juga yang sering bawa makanan kucing, cuma untuk kucing liar, tapi nggak melihara kucing. Terus mungkin yang lain nih, Kak Adel sama Kak Lutfia, apakah kalian memiliki kucing atau gimana? Oh, ini kelihatan nih di sini. Kak Lutfia sedang memegang kucingnya. Wah, itu gede banget kelihatannya. Kalau Tria, kalau boleh tahu punya kucing berapa ya Kak? Di rumah 12. Wah, 12 Ah, kucing. banyak banget. Wah, dia memiliki 12 kucing, guys. Itu berarti Kak Lutfia emang secinta itu ya sama kucing. Oke, mungkin itu sih. Mungkin dari Alia sama Devina, maka Rizik nih, pengembang. Punya nggak sih kucing? Pengen ya sebenarnya, cuman belum kesampaian. Mungkin suatu saat nanti jika ada waktu yang tepat, pengen banget sih melihara kucing. Gitu. Kalau Adel, mungkin Kak Adel. Kalau dari aku, Oh iya, Kak Cili. Silakan Kak Cili. gimana nih Kak Cili sebagai pengembang? Pengembangnya punya nggak sih kucing sebenarnya? iya. Kalau dari aku punya kucing, banyak anak kucing di rumah. Punya dong. Saya juga rajin kok street feeding. Wah, Ini nih, gue juga punya nyiapin makanan kucing untuk street feeding. Kayak si Fayas ini. Maksudnya di rumah banyak kucing yang sering mampir sih. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih kembali udah menemani kami dan jadi audiens di presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.